Bayangkan, seorang jenderal dalam kondisi paru-paru hanya berfungsi satu, tubuh lemah, harus ditandu ke hutan. Tapi justru dialah yang paling ditakuti oleh penjajah Belanda. Bukan karena jumlah pasukan, bukan karena persenjataan modern, tetapi karena satu hal: semangat juang yang tak bisa dihancurkan. Inilah kisah Jenderal Sudirman, panglima besar yang memimpin perang bahkan ketika kematian sudah di depan mata. Jenderal Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupnya sederhana. Ia bukan anak bangsawan, bukan pula dari keluarga militer. Namun sejak kecil, Sudirman sudah dikenal sebagai anak yang disiplin, religius, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Ia tumbuh dalam lingkungan pendidikan Islam. Nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab tertanam kuat dalam dirinya. Sudirman muda sangat aktif di organisasi. Ia bergabung dengan Hizbul Wathan, organisasi kepanduan Muhammadiyah. Disinilah karakter militernya mulai terbentuk. Disiplin, tegas, dan berani mengambil keputusan. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai guru yang sangat dihormati. Sebelum menjadi seorang jenderal atau militer, Sudirman adalah seorang guru. Tapi takdirnya bukan di ruang kelas, melainkan di medan perang. Ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, situasi berubah drastis. Banyak pemuda Indonesia dilatih militer oleh Jepang, termasuk Sudirman. Ia bergabung dengan PETA, pembela tanah air. Disinilah bakat militernya benar-benar terlihat. Sudirman dikenal sebagai sosok yang disiplin tinggi, tegas kepada anak buah, tapi juga sangat peduli. Ia bukan pemimpin yang hanya memberi perintah. Ia adalah pemimpin yang turun langsung ke lapangan. Karena itu, ia sangat dihormati oleh pasukannya. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Belanda tak tinggal diam. Mereka kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah berbagai pertempuran. Salah satu yang paling bersejarah adalah pertempuran Ambarawa. Saat itu, Sudirman masih berpangkat kolonel, namun keberaniannya luar biasa. Dengan strategi brilian, ia berhasil mengepung pasukan musuh. Serangan dilakukan dari berbagai arah, membuat Belanda kebingungan. Hasilnya, pasukan Belanda mundur. Kemenangan ini membuat nama Sudirman melambung tinggi. Dan pada usia 29 tahun, ia diangkat menjadi Panglima Besar TNI. Bayangkan, usia belum genap 30 tahun, sudah menjadi Panglima Besar. Itu bukan hal yang biasa. Tetapi, Sudirman bukan orang biasa. Ia memimpin bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan keteladanan. Pasukannya rela mati untuknya, karena mereka tahu Sudirman tidak akan pernah meninggalkan mereka. Di tengah perjuangan, cobaan besar datang. Sudirman terkena penyakit TBC. Paru-parunya rusak. Dokter menyarankan ia untuk istirahat total. Tapi, apakah Sudirman berhenti? Jawabannya tidak. Justru disinilah legenda itu dimulai. Tahun 1948, Belanda melancarkan serangan besar-besaran. Ibu kota jatuh, para pemimpin ditangkap. Situasi kacau. Banyak yang mengira perjuangan Indonesia sudah selesai. Tapi tidak bagi Sudirman. Dalam kondisi sakit, ia memilih satu hal: bergerilya. Dengan tubuh yang lemah, Sudirman memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Ia ditandu masuk hutan, keluar masuk hutan. Tidur di alam liar, makanan seadanya. Namun strateginya luar biasa. Ia menggunakan taktik serangan mendadak dan perpindahan cepat, serta menghindari pertempuran-pertempuran besar. Belanda frustasi. Mereka punya senjata modern, tapi tidak bisa menangkap satu orang yang sakit. Kenapa? Karena Sudirman punya dukungan rakyat, strategi cerdas, dan mental baja. Perjuangan Sudirman bukan hanya soal perang. Ia menjadi simbol bahwa Indonesia belum menyerah. Selama Sudirman masih bergerilya, selama itu pula Indonesia masih berjuang. Semangat rakyat bangkit, harapan tidak padam.
Setelah tekanan internasional, Belanda akhirnya mundur. Indonesia kembali mendapatkan pengakuan. Namun, kesehatan Sudirman semakin memburuk. Pada tahun 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat. Meskipun hidupnya singkat, warisan Sudirman abadi. Ia mengajarkan kepemimpinan sejati, pengorbanan tanpa batas, dan cinta tanah air yang tulus. Ia bukan hanya seorang jenderal, ia adalah legenda. Bayangkan jika Sudirman menyerah saat sakit, mungkin Indonesia akan berbeda sejarahnya. Tapi ia memilih bertahan. Bahkan ketika tubuhnya hancur, semangatnya tetap berdiri. Dan itulah yang membuat penjajah takut. Ada satu pelajaran penting. Bukan kekuatan fisik yang menentukan kemenangan, tapi mental dan keberanian untuk tidak menyerah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nantikan video kami lainnya.